ya, sehingga gangguan sinyal lumayan memunculkan keringat ini tadi. Kebetulan memang beberapa hari yang lalu mungkin jaringan WA kita juga sedang bermasalah ya. Jadi kelihatannya ini berimbas sampai sekarang kadang-kadang masih muncul. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan ini. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya, meskipun terlambat nggak masalah. Toh juga nanti ini akan kita isi dengan bersukacita saja, kita ngobrol-ngobrol, diskusi kecil-kecil terkait penulisan. Bersama saya ini dengan Mas Fitrah ya, Kak Fitrah, nanti yang akan menyampaikan materi tentang SEO, kemudian Kak Jaki sebagai admin, sedianya satu lagi Kak Fatati ya yang menjadi host sebenarnya, tapi lagi-lagi mungkin terkendala di jaringan ini, sudah tadi beberapa kali saya coba hubungi, beliau suaranya timbul tenggelam. Jadi tidak apa-apa, yang penting mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sedianya sebenarnya materi pertama saya ya, nanti yang akan mengisi tentang hal ehwal sedikit pengalaman, berbagi pengalaman tentang penulisan. Namun karena ini merangkap host ya, sambil menunggu Mbak Fatati, mungkin saya balik dulu, saya bisa mulai dari Mas Fitrah ya. Mas Fitrah coba kasih materi-materi kecil-kecil lah buat teman-teman kita, nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Setelah itu nanti baru saya lanjut yang materi berikutnya. Ini alokasi waktu sebenarnya sampai jam 22.00 ya. Namun tadi kayaknya sudah tersita hampir 5 menit ya, karena kendala teknis ini. Jadi mungkin nanti materi tidak usah terlalu dalam Mas Fitrah, jadi kita lebih banyak praktek diskusi saja. Nanti selebihnya kita bisa elaborasi lewat tanya jawab. Begitu Mas Fitrah, saya persilakan untuk memulai materi yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan. Jadi ceritanya mulai minggu kemarin. Nah, minggu kemarin Pak Wahyu punya inisiatif bagaimana sih caranya kita meningkatkan literasi di dunia digital kan itu. Nah, kebetulan saya juga concern di bidang kepenulisan dan juga di bidang teknologi. Akhirnya ya Pak, kita coba buat webinar kecil-kecilan terkait penulisan di dunia digital dan bagaimana sih cara agar konten kita, karya-karya kita itu bisa tampil di Google kayak gitu. Nah, mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Apakah share screen saya sudah bisa terlihat nih, Bapak dan Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah, Mas. Sebelum saya mulai di sini, Bapak dan Ibu kebanyakan berprofesi sebagai penulis, wirausaha atau apa nggih Bu kalau boleh tahu? Sebagian dari Ada pengajar. guru. Oh, guru. Tutor. Udah pensiun tapi, Mas. Bapak siapa tadi, Bapak? Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Saya. Ya. Pak Yasni. Seni. Pak Yasni. Banyuwangi. Wih, jauh-jauh ini Pak dari Banyuwangi. Ya.
Mungkin ada yang lain. Yang ini Bapak Tejo ini ya, wirausaha. Usaha apa Bapak Tejo? Halo, ya, saya di bidang madu, Di bidang madu, jualan madu Pak Nggih. ya, madu sama woodworking, Dari mana kerajinan Pak? kayu. Dari mana Pak Tejo? Saya dari Surabaya, Mas. Oh, dari Surabaya. Dekat Pak. Saya dari Malang, Probolinggo, Surabaya dekat. Oh, nanti kalau gitu saya bisa belajar tempatnya di tempatnya Mas. Ya, mohon izin saya mulai nggih Bapak dan Ibu. Jadi ya pada malam hari ini kita akan sharing-sharing sedikit lah, sharing-sharing sedikit tentang dasar-dasar search engine optimization. Jadi perkenalkan, nama saya Fitra Julfalak. Biasanya itu dipanggil Fitra atau Ijul, tapi jangan dipanggil Falak gitu Bapak dan Ibu. Karena Falak ini punya ini takutnya dikira film Falak kayak gitu. Nah, saya sekarang berprofesi sebagai tenaga ahli IT di PT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke Malang, dari exit tol Malang itu ke kiri, nanti di sana ada gedung baru, gedung besar di sana namanya UPT Pelatihan. Kalau di Google Bapak dan Ibu cukup cari aja pelatihan di Malang, pelatihan koperasi di Malang, atau pelatihan koperasi di Indonesia. Nanti yang akan direkomendasikan salah satunya adalah di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, dalam 1 tahun terakhir, saya sebagai tenaga ahli IT di sana juga menghandle itu. Jadi di sana kita handle yang namanya pelatihan, kemudian bagaimana di sosial medianya, dan sebagainya. Selain di UPT, saya sebagai CTO di PT Pustaka Pendidikan Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa akses di pustakaguru.id. Ini semacam platform pendidikan. Di sini kita concern ke bidang pengembangan skill ya, pengembangan skill bagi guru. Kemudian yang terakhir, ini usaha saya yaitu di SEO Bikin Karya Kreatif Media, sebuah usaha pengembangan media pembelajaran, seperti itu. Nah, berbicara tentang SEO, mesti kita akan ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang paling dasar ketika kita berbicara tentang SEO itu adalah bagaimana sih cara agar konten kita atau produk kita itu bisa tampil di Google. Nah, secara sederhana Bapak dan Ibu, sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Secara umum itu ada 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu melihat di Google, di sini kan mesti ada yang namanya, pertama itu ada iklan ya. Nah, jadi biasanya ada ketika kita ngetik kata kuncinya reparasi komputer. Nah, nanti ketika hasil di pencarian Google itu akan muncul beberapa rekomendasi. Pertama itu yang paling atas itu adalah mesti iklan Bapak dan Ibu. Nah, iklan ini itu selalu berada di posisi yang ke atas. Kemudian yang kedua, itu akan menampilkan yang namanya Google Business. Nah, Google Business ini salah satu bentuk ya, bukan SEO, tapi salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh Google. Nah, melalui Google Business ini, Bapak dan Ibu bisa membagikan usaha Bapak dan Ibu, dan akan mudah ditemukan ketika ada orang yang ingin datang ke usaha Ibu. Nah, hampir sama konsepnya sebenarnya kalau dari Google Business ini. Jadi misal kita nyari pelatihan UKM di Malang kayak gitu ya, nanti dia akan merekomendasikan, nah si Google ini akan merekomendasikan usaha apa yang paling dekat di daerah Bapak dan Ibu mencari. Kalau misal di sekitar daerah Bapak dan Ibu itu tidak ada yang mencari, maka dia akan menampilkan kata kuncinya. Nah, kayak gitu. Itu bisa digunakan untuk yang punya usaha ya kayak gitu. Itu juga bisa digunakan menggunakan Google My Business ini. Nggak cuma untuk usaha sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu seorang pendidik kayak gitu punya usaha sebagai mentor, sebagai yang pengajar ini ya, pengajar di lembaga pendidikan non formal kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan Google My Business ini. Jadi nggak harus
membranding sebuah usaha. Misal kita secara personal membuat, itu juga bisa di Google My Business. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah organic research. Organic research itu adalah artikel-artikel atau konten-konten di internet yang tampil sesuai dengan kata kunci yang kita inputkan. Nah, gitu. Jadi secara sederhana ada 3 hal itu ketika kita berbicara tentang SEO. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ada 3 hal ini, ada search engine optimization, kemudian search engine marketing, dan yang ketiga itu adalah social media marketing. Kalau SEO ini berkaitan dengan konten ya, konten kita, dan SEO ini sifatnya gratis Bapak dan Ibu. Jadi SEO itu kita tidak perlu bayar. Nah, berbeda dengan search engine marketing. Nah, search engine marketing ini kita harus membayar agar produk kita atau konten kita itu bisa tampil di Google. Secara sederhana, ketika kita ingin promosi di Google ada 2 hal ini. Kita optimalkan SEO kita. Yang kedua, baru kita bisa membayar. Membayarnya melalui search engine marketing ini, melalui layanan Google Ads melalui layanan Google Ads. Nah, SEO dan SEM ini punya teknik yang berbeda. Meskipun kita punya uang nih, kita punya uang 500.000 misalnya, kemudian kita mau beriklan di Google. Nah, itu tidak serta-merta kita langsung beriklan kayak gitu, Bapak dan Ibu. Itu ya kita harus analisis terlebih dahulu. Kata kunci yang ingin kita tuju itu seperti apa, kemudian di set keywordnya itu seperti apa, kemudian yang paling banyak dicari itu seperti apa. Saya ambil contoh ini bisa kita lihat langsung di internet. Misal saya pakai ini Pivot Mode. Saya contohkan itu seperti ini Bapak dan Ibu. Saya contohkan misal pelatihan di Malang ya, pelatihan koperasi dan UKM. Nah, ini contoh sederhananya dalam kita menerapkan SEO itu nantinya. Nah, di sini yang paling muncul di atas itu biasanya Google My Business. Nah, Google My Business ini itu sifatnya gratis Bapak dan Ibu. Jadi siapapun ini bisa mendaftar di Google My Business. Nah, yang kedua, di sini nanti akan ada tampil rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini yang dinamakan dengan SEO Bapak dan Ibu. Jadi banyak orang yang mengetikkan kata kunci ini, kemudian di artikelnya itu mengandung kata kunci yang seperti ini. Nah, ini salah satunya. Kemudian baru yang terakhir di website-websitenya. Sama ketika kita misal mengetik namanya Pak Wahyu misal. Namanya Pak Wahyu. Wahyu siapa Pak? Wahyu Agung. Pak Wahyu Agung. Agung siapa Pak? Prihartanto. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita ngetik namanya Pak Agung Prihartanto, di sini ini sudah muncul profil-profil tentang Pak Agung. Nah, enaknya kalau kita sudah menulis di banyak media, Bapak dan Ibu, ketika kita menulis nama kita di Google, ini sudah otomatis banyak orang yang menampilkan kita. Jadi ketika orang nyari kita di Google misalkan, itu nanti sudah muncul beberapa rekomendasi orang-orang yang telah mengindeks di kita. Enaknya kalau kita menulis di media, ketika nama kita diklik, nah ketika kita mencari nih di Google itu nanti langsung muncul beberapa profil-profil kita. Nah, ini yang biasanya saya lakukan juga ke saya ya. Jadi saya ketik saya Fitra Jumalat. Nah, di sini nanti akan ada beberapa hal yang bisa ditampilkan. Ini konsepnya sama, entah kita nanti pendidik, kita punya usaha kayak mentor dan lain sebagainya, kita punya usaha mau jualan dan sebagainya. Nah, itu prinsipnya sama. Jadi kata kuncinya apa, nanti yang ingin ditampilkan itu seperti apa. Karena di sini saya seorang tenaga ahli IT, jadi saya ingin ketika orang cari nama saya di Google, muncul karya-karya saya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi, bisa melakukan di banyak sosial media, saya pakai LinkedIn, Facebook, kemudian
kita buat blog, kemudian nulis di banyak media. Bahkan di media saya sendiri, ini 7 hari yang lalu saya sudah tulis, nah nanti mudah ke indeks. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, pentingnya kita ketika kita punya sebuah karya, kemudian kita tuliskan, nanti enaknya ketika kita di news ini, Bapak Ibu. Jadi kalau nama kita diketik, kemudian kita pilih yang di news, maka akan tampil berita-berita seputar tentang kita. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih nanti yang akan kita pelajari itu seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kita agar punya branding kuat ketika di Google. Entah itu nanti personal branding kita maupun usaha kita. Caranya itu seperti apa? Nah, saya lanjutkan. Kurang lebih di search engine optimization itu ada 3 hal. Jadi ada SEO on page, SEO off page, kemudian ada yang namanya technical SEO. Nah, bagi seorang penulis yang bisa kita lakukan itu adalah di SEO on page ini, Bapak dan Ibu. Nah, di SEO on page ini itu apa? SEO on page ini adalah berfokus pada peningkatan kualitas halaman dan konten di dalam website. Jadi, seorang penulis ketika ingin tampil di Google, nah, yang perlu dipahami itu adalah di SEO on page-nya ini. SEO on page ini artinya agar artikel kita itu mudah ke indeks kayak gitu di Google. Saya kasih contoh beberapa artikel kemarin dari Kepepri ya. Kepepri itu ada penulis namanya Pak Anwar kalau nggak salah. Dia bagus menulis tentang apa nih? Speech delay. Speech delay pada anak atau gejala ya, gejala speech delay ya. Nah, di kalau nggak salah gejala speech delay. Gejala speech delay pada anak. Ini sangat menentukan Bapak dan Ibu. Jadi gejala speech delay pada anak nggak keluar. Kenapa kok nggak keluar? Karena di artikelnya darurat speech delay. Darurat speech delay pada anak. Nah, ketika kita ketik ya darurat speech delay pada anak, nanti di sini mudah ke indeks. Nah, di sini kan mudah ke indeks kan. Jadi kata kunci itu sangat menentukan terkait hasil pencarian yang ada di Google kayak gitu. Contoh lain itu misal ini artikel-artikel yang lama. Atau artikel tentang memutus KDRT BHK. Cari. Nah, ini kan nggak tampil di depan. Mengapa kok nggak bisa tampil? Karena kita tinggal cari di sini. Oh, ternyata hasil dari memutus KDRT itu orang yang menulis itu sekitar ini, Bapak dan Ibu. Jadi artikel kita yang ingin kita tulis itu harus mengalahkan artikel ini, jumlah artikel ini. Kita coba cari yang lain. Nah, ini mungkin artikel saya ya. Cara membuat TTP WhatsApp berbasis web. Ini pun juga banyak. Nah, kalau full itu mesti tampil kan, tampil di Google. Cuma kalau kita kurangin, nah, dia akan menampilkan hal-hal yang lain kayak gitu. Dari ini masih ke indeks, masih yang kedua ya Bapak dan Ibu. Cara membuat TTP WhatsApp kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk konsep dari SEO-nya. Jadi SEO on page itu berfokus pada kualitas tulisan. Kemudian ada SEO off page. SEO off page ini konsepnya adalah melakukan backlink. Jadi kita membuat sebuah tulisan di artikel yang lain, maksudnya di website yang lain, kemudian mengarahkan
link itu kepada website kita kayak gitu. Share di sosial media itu juga salah satu contoh dari SEO of Pix. Jadi bagaimana sih link kita ini kita bagikan ke website atau media sosial yang lain, kemudian kita linkkan ke website kita. Kemudian yang ketiga itu ada technical SEO. Technical SEO ini berhubungan dengan pemrograman ya. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah website itu bisa kan, kemudian sangat mudah untuk di-crawl sama mesin pencari. Jadi mudah robot itu untuk mengakses seluruh konten materi yang ada di website kita. Nah, yang akan kita pelajari itu ada di SEO on Page. SEO on Page ini berfokus pada kualitas konten yang kita buat tadi itu. Nah, secara sederhana kita bisa membuat SEO on Page itu kita melakukan riset keyword. Jadi kenapa kok keyword itu penting? Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ketika kita ngeklik, ketika orang mencari judulnya panjang kayak gitu. Semakin panjang sebuah kata kunci, itu maka akan semakin meningkatkan juga kualitas tampilan kita di Google gitu. Jadi semakin panjang kata kuncinya, panjang ini dalam artian spesifik ya Bapak dan Ibu. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau mencari speech delay pada anak nggak muncul. Tapi kalau spesifik ada orang mencari darurat speech delay pada anak, nah artikel kita nanti akan muncul. Nah tinggal kita pinter-pinter aja bagaimana cara kita meriset sebuah kata kunci yang pas kayak itu. Nah yang kedua itu memperhatikan posisi keyword yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi keyword yang pas ini seperti apa? Keyword yang memenangkan persaingan ini seperti apa? Nah, yang ketiga itu adalah optimasi judul dan meta description. Nah, judul dan meta description itu yang seperti tadi itu. Jadi, misal judul itu sangat berpengaruh. Misal yang tadi ya, saya contohkan lagi itu cara hacker meretas data. Nah, cara hacker meretas data itu banyak Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mencari cara hacker meretas data, di sini ini ada perusahaan keamanan jaringan gitu. Nah, dia itu beriklan. Iklannya itu dia menggunakan kata kunci ini. Jadi kata kuncinya itu bahkan kata kunci ini itu ada yang iklan. Nah, artinya ketika Bapak dan Ibu menulis artikel dengan judul yang seperti ini, maka saingannya itu adalah orang-orang yang seperti ini. Jadi di sini ada ads-nya, ada yang orang yang iklan, kemudian banyak media yang meliput juga. Nah, tinggal kayak gitu. Nah, akhirnya kalau kita misal buat branding itu kita bisa menggunakan cara yang lain. Misal cara hacker memanen data, menggunakan istilah-istilah yang lainnya. Nah, kalau menggunakan cara hacker memanen data, nanti ada di halaman yang atas, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kata kunci itu sangat penting sekali. Jadi, nah ini ada hubungannya ketika nanti Bapak dan Ibu mempromosikan tulisan Bapak dan Ibu di Google gitu. Jadi ketika kita ngomong ke orang, kata kuncinya apa? Nah, kita menggunakan kata kunci yang spesifik seperti ini. Jadi semakin spesifik sebuah kata kunci, maka semakin besar peluangnya untuk tampil di Google. Kemudian yang keempat itu adalah mengoptimalkan konten SEO friendly. Nah, nanti konten SEO friendly ini bisa kita coba ya. Coba ada toolsnya. Kemudian yang kelima adalah struktur konten, mulai dari tag heading 1 sampai dan sebagainya. Kemudian mengoptimalkan tautan internal dan eksternal. Ini langsung agar lebih enak, nanti langsung kita praktikkan saja. Nah, ini salah satu contoh seperti tadi. Bagaimana sih cara kita agar bisa tampil di Google kayak gitu.
Salah satu contohnya misal kita jualan keripik ya Bapak dan Ibu. Nah, Google, agar kita tampil di Google itu kita perlu riset terlebih dahulu. Riset yang pertama itu bisa menggunakan tools yang namanya Ahref ini. Tools yang kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya Google Trends. Nah, saya contohkan yang menggunakan Google Trends ya, yang paling umum dan paling mudah digunakan. Nah, di Google Trends ini kita bisa tahu kata kunci apa saja yang bisa yang banyak orang cari. Bahkan perubahan huruf itu juga berpengaruh. Semisal kita menulis keripik, sama kita menulis keripik, nah itu sudah berbeda. Orang yang menulis keripik itu ada. Tapi orang yang menulis keripik itu lebih banyak. Nah, artinya ketika Bapak dan Ibu ingin jualan keripik, maka gunakan kata kunci yang ini, yang apa namanya, yang paling banyak pasarnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita menggunakan kata kunci yang sedikit peminatnya, artinya logikanya kan sedikit orang yang mencari kan. Kalau kita ingin punya pasar yang besar, berarti kan kita harus cari yang banyak dicari oleh orang. Nah, salah satu contohnya ya ini, di riset kata kunci. Keripik sama keripik itu aja sudah berbeda. Terus apalagi misal hampers kita bandingkan dengan hantaran atau kita bandingkan lagi sama parcel. Nah, ini kan sama-sama kan, produknya kan sama. Cuma memperlakukan kata kuncinya ini akan jadi berbeda Bapak dan Ibu. Misal kita ingin produk kita nulis ya, nulis tentang hampers kayak gitu. Nah, nulis tentang hampers itu tingkat banyak orang nyarinya itu seperti ini. Jadi banyak di bulan April. Jadi kalau bulan April nih, kita mending nulis, misal kita punya konten terkait hantaran Lebaran kayak gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci hampers. Contohnya itu misal cara membuat hampers Lebaran. Nah, itu hasilnya akan lebih baik daripada cara membuat hantaran Lebaran atau parcel Lebaran kayak gitu. Nah, itu nanti pengaruhnya itu ada di sini. Jadi di SEO-nya itu seperti itu. Nah, itu terkait riset keyword. Nah, terus yang ketiga, nah ini kalau kita sudah berhubungan dengan kepenulisan ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan kepenulisan, sebelum kita submit artikel ke sebuah platform media, nah alangkah lebih baik kalau kita bisa menggunakan Yoast Research Time Analysis ini. Nah, di Yoast Research Real Time Content Analysis ini kita itu nanti bisa menentukan artikel kita ini sudah konten SEO friendly atau enggak. Nah, Yoast ini itu adalah salah satu plugin yang banyak digunakan di internet ya. Jadi banyak blog, banyak website itu yang menggunakan layanan Yoast ini. Nah, layanan Yoast ini itu ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Nah, Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan versi gratisnya di yoast.com. Yoast Live Portable, kategorinya ini aja. Nah, ini untuk perusahaan Yoast-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi Yoast ini salah satu penyedia tools agar blog kita itu, tulisan kita itu bisa mudah tampil di Google. Jadi di sini sudah bisa ada rekomendasinya. Nah, pilih yang ini ya Bapak dan Ibu, yang Real Content Analysis with Yoast SEO. Ini tinggal kita tentukan aja. Jadi kita nanti di sini tulis sebuah artikel.
Nanti kita di sini. Kemudian kita tulis di sini semua. Kemudian kata kunci yang ingin kita tuju tadi itu apa? Nah, seperti tadi ya, misal cara menulis di media massa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya snippet. Ini SEO title-nya itu seperti apa, selaknya itu seperti apa, meta description-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diisi nanti Bapak. Mas Fitra, interupsi. Ya, bagaimana Bapak? Bisa minta tolong diulang itu share screen-nya yang tadi tentang use itu. Yang ada link-nya itu. Oh, yang ada linknya. Saya contohkan ini Bapak ya. Karena daripada nanti kita nulis, saya contohkan punya saya sendiri yang di Pustaka Guru. Oh, linknya diketik gitu Pak. Nah ini bisa pakai yang ini nih Bapak dan Ibu. Jadi saya coba ketik, masukkan ke sini. Nah itu kalau kita di sisi penulis. Nah di sisi penulis alangkah lebih baik kalau kita mau punya artikel masukkan di sini dulu Bapak dan Ibu. Jadi masukkan di sini dulu. Nanti di sininya oleh aplikasi ini itu akan menampilkan skor SEO artikel kita kayak gitu. Saya contohkan nanti di dalam dapur redaksi itu mesti dia akan ada yang namanya sama ya SEO seperti itu. Saya contohkan ini di Pustaka Guru ya. Jadi Pustaka Guru ini masih baru Bapak dan Ibu. Jadi umurnya itu masih belum sampai 3 bulan. Tapi kalau Bapak dan Ibu mencari artikel tentang guru kayak gitu, seperti yang saya contohkan punya saya yang tadi ya, Fitrajul Falak. Nah, di sini itu sudah langsung bisa ke indeks. Jadi ini salah satu bentuk technical SEO-nya. Jadi meskipun website kita itu masih baru, tapi Google ini bisa dengan mudah mengenali website kita. Nah, ini salah satu bentuknya. Nah, biasanya kalau kita submit ke media-media, itu banyak yang menggunakan Yoast SEO. Salah satu media yang besar mungkin di Tugu Jatim. Tugu Jatim itu menggunakan Yoast dia. Nah, Tugu Jatim itu dia satu kanal, mungkin Bapak yang tahu, satu kanal. Nah, ini dia menggunakan salah satu platform yaitu namanya Yoast itu tadi. Pluginnya itu menggunakan Yoast. Nah, sama seperti ini. Ini di website punya kita. Jadi meskipun kita masih baru, kita coba optimalkan. Nanti munculnya itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Di dapur redaksi itu kurang lebih akan muncul yang semacam ini. Jadi di sini sudah ada yang namanya keterbacaannya bagus, kemudian SEO-nya itu sudah bagus. SEO ini itu menandakan bahwa artikel kita itu mudah untuk ditemukan atau mudah bersaing di Google. Kalau keterbacaan itu isi dari konten kita. Jadi tulisan kita ini mudah apa enggak sih dibaca sama robotnya Google. Nah, agar tulisan kita itu mudah dibaca oleh robotnya Google, itu ya kita harus menyesuaikan beberapa kriteria itu tadi. Yang paling simpel, yang paling otomatis ya, yaitu kita menggunakan tadi. Sebenarnya banyak tekniknya Bapak dan Ibu. Jadi kita menggunakan H1 kayak gini ya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu penajukan. Kemudian link paragraf. Nah, itu misal kayak gini. Ini contohnya itu seperti ini. Nah, nanti di sini ada frasa kata kunci utama, kemudian ada judul SEO-nya. Judul SEO-nya ini judul yang diketikkan tadi ya. Jadi kenapa kok kadang judul ini bisa
berubah-ubah, atau yang saya contohkan tadi, misal darurat itu ya, darurat apa tadi? Speech delay ya. Darurat speech delay. Nah, nanti konten kita tuh mesti muncul. Di KPPRI ini sudah muncul. Kata kuncinya soalnya langsung darurat speech delay. Dan orang yang klik ini lumayan banyak. Nah, organic research-nya itu ada 10, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ngeklik darurat speed delay itu ternyata ya ada, orang yang ngeklik itu ada. Nah, dengan kata kunci ini kita sudah bisa bersaing di Google kayak gitu. Nah, ini bagus penulisnya. Bapak siapa ini? Darurat speed delay. Nah, sudah ada 300 orang yang lihat real time kan itu. Ditulis kapan? Ditulisnya tanggal 21. Berarti berapa hari? 5 harian, 5 harian 300 pengunjung. KPPRI ini punyanya Pak Wahyu. 5 hari sudah keindeks oleh Google. Yang penting itu keindeksnya ini Bapak dan Ibu. Nah, di bagian ini SEO ini itu juga menandakan ini nanti Bapak dan Ibu. Jadi URL ini juga berpengaruh. Nah, ketika kita ngeklik ini nanti di sini kan ada kata kunci yang kayak gini. Nah, ini kita bisa ngambil konten-konten dengan kata kunci yang ini juga. Misal kasus speech delay pada anak di Probolinggo, misalnya kayak gitu. Nanti kalau kita menulis seperti itu, kemungkinan besar ya akan muncul nanti di Google. Ketika orang menulis speech delay di Probolinggo, nanti dia akan muncul. Sama ketika kita nanti jualan kayak gitu ya. Kasus yang paling umum itu jualan galeri ya, galeri UMKM. Nah, galeri UMKM nanti yang muncul pertama ini punyanya kantor. Jadi emang sengaja tak bikin galeri. Ketika orang ngetik galeri UMKM nanti munculnya di kantor kita. Cuma keterbatasannya Google My Business ini itu hanya bisa diakses dari orang yang dekat di area kita. Jadi Probolinggo, kemudian daerah radius yang ada di Malang. Nanti bisa muncul ketika ngetik galeri UMKM, nanti munculnya di kita. Nah, itu emang model dari Google My Business itu seperti itu. Jadi mengatakan ketika orang mau nyari ke kita, dia akan merekomendasikan yang terdekat. Nah, ini MTB Prof. Nah, ini pasti bagus ya Bapak dan Ibu, karena domainnya go.id. Jadi ada tingkatan domain Bapak dan Ibu. Jadi domain Go itu meskipun SEO-nya kadang itu amburadul, tapi karena dia sudah go.id, nanti itu mesti tampilnya di atas. Pernah contohnya itu Ternate. Nah, itu mesti tampil di atas. Ternate ini mesti di atas. Atau kota Probolinggo misal. Nah, itu mesti selalu akan ada di atas. Misal apa lagi? Yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih Bapak dan Ibu. Jadi terkait penulisan artikel secara sederhana kita buat cari riset keyword terlebih dahulu melalui Google Trends tadi itu. Kalau kita mau pakai Google Trends, kita riset keywordnya. Yang paling banyak itu apa? Misal madu. Tadi kan jualan madu ya. Madu ini lumayan banyak Bapak. Jadi setiap minggunya ada sekitar yang nyari itu sekitar ini. Kemudian madu manis. Madu apa biasanya? Kalau jualan madu itu kata kuncinya apa biasanya Pak? Madu asli. Madu asli itu mana sedikit, orang yang nyari di Google itu sedikit. Madu Trigona, Mas. Madu Trigona mungkin. Kalau nama umumnya madu lanceng.
madu dari lebah. Jenis Madu lebah kayak gitu Pak ya. Madu lebah. Nah, ini kita sudah punya kata kunci kan? Kita sudah punya kata kunci madu lebah. Wah, ini lumayan Pak. Jadi masih ada orang yang mencari. Jadi madu lebah. Nah, ini kita kan punya kita kan studi kasusnya. Kita punya madu lebah. Kita sudah menemukan kata kunci. Kata kunci madu, madu asli, madu antara dua ini ya, dua keyword ini, madu asli, madu prigona sama madu lebah. Orang-orang itu lebih banyak nyari itu dengan kata kunci madu lebah malah. Madu lebah ya. Nah, nanti ketika kita mau nulis di media, ya kita menggunakan kata kunci ini, Bapak. Jadi kita menggunakan kata kunci madu lebah. Nah, madu lebah. Nah, kalau kita sudah dapat kata kunci ini, kita pakai tools lagi. Ini kan sudah banyak kan. Madu lebah ini kan kebanyakan kan toko semua kan, Bapak. Ya. Nah, banyak toko semua. Di situ kalau kita mau nulis artikel tentang madu lebah, kita cari kuncinya itu di link yang tadi, yang Ahref itu tadi. Ahref keyword generator. Nih. Apakah boleh Jadi, nanti ada sesi tanya jawab, Mas Fitra? oh ya, Boleh. siapa? Boleh, Pak. Kan untuk keyword kata kunci itu apakah dibatasi berapa kata gitu atau bebas? Bebas sebenarnya Pak. Tapi kalau terlalu panjang itu juga gak bagus. Nah, jadi keyword ini ya, misalnya tadi kan kita kan sudah nemu bahwa orang itu banyak yang nyari madu lebah. Nah, kita tinggal buat manfaat, buat artikel yang seputar ini aja Pak. Jadi madu lebah, terus khasiat madu lebah nih mungkin yang nyari ini 450. Terakhir orang nyari itu tanggal ini. Nah, ini kita bisa nulis tentang ini, khasiat madu lebah. Tinggal nanti di belakangnya ditambahin apa kayak gitu. Nah, ini kan kita kan mengusaha madu, mesti kita tahu kan tentang madu ini seluk-beluknya kayak apa. Nah, kita tulis saja banyak artikel terkait ini. Madu lebah selain menghasilkan madu dan sebagainya. Artikel yang sama. Untuk sama apakah bisa saya gunakan beberapa kata kunci? Kalau per artikel ini malah lebih bagus, Pak. Jadi, misal madu lebah. Ya. Nah, Bapak nulis tentang madu lebah apa kayak gitu ya. Nggak, selain saya berikan kata kunci madu lebah, madu tawon lanceng. Satunya lagi madu lebah lanceng, satunya lagi madu lebah trigona. Nah, itu kembali lagi ke sini, Pak. Nanti. Oh. Ada yang nyari atau enggak kayak gitu. Kan kalau tujuannya jualan kan artinya kan orang yang nyari dulu ada atau enggak kayak gitu. Oh, kita mesti lihat yang nyari dulu ya, supaya enggak. Benar. Ya, nah, kalau tujuan kita nanti menulisnya itu untuk jualan, pakai SEO, nah berarti kita harus cari dulu orang itu yang paling banyak nyari itu yang mana. Nah, kalau kita maksa nulis madu prigona, mungkin kan yang tahu kan kita aja. Ternyata orang-orang itu banyaknya madu lebah, nah, kayak gitu. Jadi kalau kita masangkan di internet itu banyaknya itu yang seperti itu, Pak. Jadi cari kata kuncinya dulu, kemudian kita tulis. Sama kayak speech delay ini ya, speech delay ini penulisnya keren. Jadi dia menggunakan kata kuncinya speech delay, bukan bahasa Indonesianya. Ya. Nah, ini kan keren. Jadi dia menulis tentang speech delay, dia kata kuncinya itu. Nah, dia bersaingnya di darurat speech delay. Dia menggunakan kata kunci darurat. Nanti mesti akan ada orang yang ada 300-an. Ini lumayan. Gitu. Itu kekuatan SEO yang namanya. Nah, ini bisa digunakan. Sama dengan cara yang lain. Nah, itu untuk teknik penulisannya. Nah, kemudian untuk media, nah itu usahakan media itu yang sudah bisa tampil di Google ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada sih beberapa media itu nggak bisa ke indeks. Jadi tulisan kita tuh sudah bagus sebenarnya. Kita sudah menyesuaikan sama keywordnya. Habis itu kita juga sudah menyesuaikan sama
persaingan keywordnya ini tadi sudah sedikit, sudah pas. Jadi orang banyak nyari khasiat madu lebah, sudah kita tulis sesuai dengan rekomendasi ini, tapi akhirnya kita tulisnya di media yang kurang bagus kayak gitu. Akhirnya ya tetap aja nggak ke indeks, kan. Jadi nggak bisa kebaca. Saya contohkan tadi punyanya tadi ya, cara hacker itu memanen. Nah, ini kan ada. Jadi yang nulis memanen, cara hacker memanen itu nggak cuma di Kepepri aja, Bapak dan Ibu. Jadi ada juga di Internet Sehat itu dia tulis kata data, karena ini apa namanya, cara bobol sistem bank. Enggak gitu. Tembolok dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu sih. Sama ketika kita nulis di media itu mesti ada ini. Jadi ada keterbacaan dan ada SEO, ada keterbacaan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Nanti bisa kita lanjut dengan pemaparan dari Pak Wahyu seperti itu. Oh ya, satu lagi, misal tips yang paling mudah ya ketika kita menulis di media itu, kita menggunakan model advertorial. Jadi kalau kita beriklan kan mesti kan mahal kayak gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan, saya pernah melakukan ini di media ini ya, media pembelajaran yang saya gunakan itu VOC Games. Pakai Google aja. Cara tipu. Nah, tinggal di sini di berita. Nah, ini kita bisa nyari portal berita yang mudah indeks itu ada di sini. Misalnya kita pembelajaran JC. Nah, itu bisa kita buat media-media itu jadi terlalu besar pakai. Nah, jadi cara kita agar mudah. Nah, itu yang saya lakukan juga. Misalnya seperti di sini. Nah, ini kan banyak yang ngutipkan dari media kan Bapak. Jadi meskipun gini-gini nama saya yang ke indeks di Google itu ada sekitar ini Bapak dan Ibu. Jadi ada 1.500. Nah, ini hasilnya dari mana? Dari ini tadi. Dari tulis di mahasiswa Indonesia, Desa Bisa, Project, Komunikasi UM, di berguru.net. Nah, ini nggak ada masalah. Jadi kalau kita mau menulis di sini, itu nggak ada masalah. Semakin banyak kita menulis di banyak media, maka ke indeksnya itu akan lebih cepat. Nah, pentingnya untuk apa? Pentingnya nanti ketika kita sudah banyak ya, brand kita itu sudah banyak di banyak-banyak media, nanti kita tinggal buat satu blog lagi. Nah, ini satu blog lagi, ini juga bisa digunakan nanti ketika kita punya usaha. Jadi di blog ini tadi, ini basisnya ini Blogspot Bapak dan Ibu. Jadi ini basisnya Blogspot. Nah, di Blogspot ini nanti sudah mudah ke indeksnya karena banyak artikel yang merujuk, yang akan merujuknya itu menggunakan kata kunci ini tadi, di Fitrajul Falak ini tadi.
Jadi ketika nanti dicari lagi, misal nanti di Google gambar gitu-gitu ya, di Google gambar, nah nanti ini sudah muncul. Nah, ini kan dari banyak media kan, dari akademia, punya saya, di LinkedIn, di Komunikasi UM, Project 1, Kumparan, Information, Kepwebri. Nah, Kepwebri ini termasuk bagus Bapak dan Ibu. Jadi sudah bisa ke indeks. Jadi ketika nama kita diklik, nah ini sudah bisa menampilkan profil kita di Google Gambar. Ini peluang. Artinya ketika kita ingin branding diri kita sendiri, ya bisa tulis di sana. Termasuk platform Pustaka Guru tadi itu yang saya kembangkan. Nah, bisa lah nilainya nanti ke backlink yang ada di sana. Jadi muter-muter nanti. Jadi di internet itu semakin banyak artikel kita yang menjadi rujukan di website lain, maka akan meningkatkan domain authority atau kepercayaan dari website kita. Semakin domain kita itu terpercaya, maka Google itu akan lebih mudah mengindeks karya-karya kita. Nah, itu. Misal berita malam. Portal-portal berita itu yang diandalkan itu adalah domain authority-nya, Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini. Itu sih. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, terima kasih Mas Fitrah. Aduh, menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, kakak, adik, cukup cukup bisa membuat value atau wawasan baru atau pandangan baru bagi perkembangan era digital pada saat-saat seperti sekarang ini. Baik, sama dengan metode yang dipakai Mas Fitrah, jadi nanti mengalir saja teman-teman sekalian. Saya coba sampaikan juga beberapa 1-2 slide lah ya. Nanti selebihnya baru kita diskusi. Ini saja, diskusi seperti biasa saja. Minta tolong Mas Admin, Mas Jaki, bisa di-share materinya. Baik, teman-teman sekalian, tadi di awal Mas Fitrah sudah sempat menyampaikan ya tentang personal branding, kemudian tentang era disrupsi digital ya, kemudian tentang literasi barangkali ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga ada kaitannya dengan yang sudah disampaikan Mas Fitrah tadi. Baik, sebelum lebih jauh, saya coba memperkenalkan diri. Saya panggilannya Wahyu, lengkapnya Wahyu Agung Prihartanto. Saya saat ini bertugas sehari-hari di Probolinggo, kalau tinggal kami di Sidoarjo. Tadi sempat disinggung juga masalah media Kepwebri ya, teman-teman sekalian. Jadi betul yang disampaikan Mas Fitrah tadi, jadi Kepwebri ini juga belum lama. Media online ini kami bentuk bersama dengan beberapa teman ya. Itu pada tanggal 25 Juni 2022. Nah, artinya baru berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya sekitar 5-6 bulan yang lalu. Ini juga tidak lepas dari kontribusi Mas Fitrah ya. Jadi Mas Fitrah dan Mas Jaki ini yang membantu kami untuk di bagian IT-nya. Karena beliau-beliau itu kan mungkin masih masuk secara usia, masuk di
kelompok-kelompok Gen Z ya mungkin ya Mas Fitra ya Gen Z atau milenial ya. Sedangkan kalau seperti saya ini ya kolonial. Kolonial ya. Tapi semangat dan kemauan untuk menulis itu sangat tinggi. Makanya saya rangkul teman-teman ini, adik-adik saya ini untuk bisa menemani saya membuat satu media. Nah, saya sendiri di media itu sebagai bukan pemilik lah, ya sebutlah saja penanggung jawab begitu aja Mas Fitra. Penanggung jawab. Jadi tim kami ada beberapa tim yang terlibat di situ. Mungkin di antara yang hadir ini 1-2 peserta. Tadi saya lihat ada Mbak Arum ya, Mbak Arum, terus Mbak Weni, Mbak Wuri ya. Itu beberapa orang yang sudah sempat menulis di media kami, di media Kep Bapri ini. Saya ucapkan terima kasih kontribusinya teman-teman, dan saya harapkan nanti ini bisa mengembangkan dunia literasi kita dan juga otomatis juga nanti ikut mengenalkan Kep Bapri ini di dunia permedia sosialan. Meskipun tadi jujur aja saya tadi kaget juga Mas Fitra begitu sampean Mas Fitra presentasikan tadi kok ternyata sudah ada ya di Google itu ya. Jadi itulah enaknya kalau kita sudah tahu tentang teknik SEO ya. Jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan permediaan ini. Baik, teknik menulis di media online. Sekali lagi ini bukan mengajari, bukan menggurui, tidak ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, tapi ini hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya memang menyukai penulisan ini, itu saya mulai kira-kira 1 tahun yang lalu lah. Makanya tadi di beberapa ditampilkan tadi oleh Mas Fitra, ada di Kumparan, ada di Geotime, dan lain-lain. Nah, tergerak dari hobi itu, terus kemudian saya coba dalami sampai akhirnya saya membuat media ini bersama teman-teman. Jadi ada sedikit pengalaman-pengalaman plus minusnya yang saya alami selama ini. Nanti saya bagi ke teman-teman sekalian. Lanjut, Mas. Lanjut terus. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya. Nah, ini ternyata banyak sekali ya sebenarnya media-media selain yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi. Ternyata banyak sekali media-media online itu bertaburan bagai bintang, teman-teman sekalian. Bertaburan bagi bintang. Mungkin karena dampak pandemi kemarin saya kira juga ikut menambah hiruk pikuk ataupun euforia para taipan itu mendirikan media. Nah, ini nggak cukup kalau saya tulis semuanya, jadi hanya ada beberapa yang saya tampilkan di sini. Ada Detik ya, detik.com, Kumparan, Mongabai, Kureta, ya, itu media-media yang sudah lama ya, Suara.com, Rahma ID, kemudian Tirto. Kalau Tirto ini nggak tahu nih, Tirto ini masih ada enggak ya? Karena memang di antara yang ada ini memang ada yang masih aktif, ada yang setengah aktif, ada yang sudah tutup, bahkan sama sekali sudah tutup ya. Nah, ini beberapa media-media yang sebenarnya nanti bisa sebagai wadah bagi teman-teman sekalian yang menggemari atau menyukai tulis-menulis, itu bisa disalurkan karya-karya teman-teman di media-media ini. Tidak terkecuali juga Kep Bapri yang tadi disampaikan oleh Mas Fitra. Lanjut. Nah,
teman-teman sekalian, ada beberapa karakter ya, karakter di dalam media online. Jadi media-media yang saya sampaikan di awal tadi, itu ada beberapa karakter. Kalau saya coba simpulkan, itu minimal ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ya sekitar 10 ya, 10-11 karakter. Yang pertama memang rata-rata tulisannya itu mengandung informasi pasti, ya, mengandung informasi pasti. Tapi juga jangan lupakan harus ada sisipan-sisipan hiburan, teman-teman sekalian. Nah, salah satunya yang tadi disinggung sama Mas Fitra, dari sisi judul, ya, meskipun itu ada strategi untuk membuat menyusun kata atau kalimat yang khusus ya, itu juga otomatis itu juga menghibur bagi pembaca. Kayak tadi seperti disampaikan tadi, speech delay ya, itu kan digabung antara yang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, itu menimbulkan ketertarikan pembaca ya. Kemudian juga tentu harus ada pengetahuan ya, harus ada mengandung pengetahuan, mengandung wawasan bagi para pembaca sekalian. Kemudian juga real time, teman-teman sekalian. Real time ini lebih kepada relevansi ya, relevansi. Pokoknya bukan common sense, bukan yang berita-berita yang sudah lewat, yang sudah usang ya. Itu yang real time. Sebagai contoh misalnya sekarang lagi rame masalah Verdi Sambo barangkali ya, atau masalah Kanjuruhan barangkali ya. Nah, itu biasanya 1 minggu sampai 10 hari itu masih dikatakan tipikal yang hot atau yang masih panas beritanya. Kemudian juga pasti banyak ragam multimedia. Jadi apa nih sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, di dalam kita menulis di media online khususnya, itu bisa kita tambahkan berbagai multimedia. Ya, bisa kita tambahkan foto, gambar, ya. Kemudian kita tambahkan dengan variasi lain yang kesemuanya itu sebagian besar itu disediakan oleh Google ya, oleh Google itu sudah disediakan sehingga itu bisa kita pakai. Ya tentu ada syarat ketentuan ya, jadi mungkin kapasitasnya, bandwidth-nya dan segala macam itu harus sama-sama nanti kita perhatikan. Kemudian juga interaktif ya. Jadi kita nulis di media online itu sama hanya kayak kita ngobrol ya, ngobrol antara penulis dengan pembaca. Nah, maka dari itu biasanya kalau saya ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya menulis itu nanti bisa di googling saja ya. Itu biasanya saya lebih menyukai yang seperti bercerita atau istilahnya storytelling ya. Jadi storytelling. Jadi seperti saya ngobrol dengan Mas Fitra, saya ngobrol dengan Mas Jaki sehari-hari seperti itu. Nah, itu saya buatkan dalam bentuk tulisan. Ya. Kemudian juga kecepatan informasi. Ya, kecepatan informasi ini terkait dengan masalah common sense tadi ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau yang sudah terlalu usang, misalnya sudah 1 bulan atau apalagi lebih dari itu biasanya sudah tidak laku ya. Secara SEO kalau tadi dijelaskan sama Mas Fitra, itu sudah tertinggal. Kalau tadi diibaratkan grafik ya, grafiknya itu sudah di grafik yang paling bawah, yang sudah tidak banyak dikunjungi orang seperti itu. Nah, makanya
kecepatan informasi ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga selain kecepatan juga perlu harus ada pembaruan informasi. Jadi maksudnya gini teman-teman sekalian, teman-teman mau nulis hari ini masalah speed delay tadi yang dikatakan Mas Fitrah ya. Misalnya speed delay dari sudut pandang depan ya, seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian sudah selesai ditulis, kemudian di-share ke media, nanti sama media dikurasi, kalau lolos bisa dipublish atau ditayangkan. Nah, seminggu kemudian atau 2-3 hari kemudian teman-teman mau nulis hal yang sama tentang speed delay, boleh ya, boleh saja. Tapi usahakan harus ada pembaharuan. Jadi sudut pandangnya harus dirubah. Jadi sama-sama dengan judul yang sama, sudut pandangnya harus disesuaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan pembaruan. Kemudian juga timbal balik, ya ini sama dengan interaktif tadi kurang lebih. Jadi di situ kita sediakan kolom untuk komentar biasanya ya. Selain hyperlink, itu juga ada komentar. Di situ pembaca bisa mengomentari atas tulisan yang kita tulis, ya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sempat dibaca oleh si penulis akan menanggapi seperti itu. Jadi ada timbal balik. Kemudian juga personalisasi. Nah, ini personalisasi ini tadi di depan Mas Fitra sudah ngomong, yaitu masalah personal branding. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sekalian itu mau nulis atau nulis, itu sebenarnya teman-teman sedang mencari aktualisasi diri, ya, personalisasi diri. Saya penulis, spesialisasi saya nulis tentang apa, misalnya tentang lingkungan atau tentang kemanusiaan, ya, atau tentang apapun lah, ya. Tentu nanti harus jangan sampai common sense, jadi harus tetap dikorelasikan dengan isu-isu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, itu nanti lama-kelamaan masyarakat netizen atau pembaca itu akan seolah-olah membaptis atau mendeklir bahwa penulis Wahyu misalnya itu punya kekhususan di bidang apa misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan personalisasi. Nah, selain itu juga karakter yang lain yaitu kapasitasnya terbatas, teman-teman sekalian. Apa sih yang dimaksud di sini? Teman-teman, media online kalau seperti sekarang, yang sama-sama sekarang kita alami, itu kita menggunakan laptop, ya. Mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang pakai handphone, ya. Nah, utamanya yang menggunakan handphone itu teman-teman sekalian. Karena kan tidak mungkin setiap saat teman-teman tuh bawa laptop kemana-mana. Tapi kalau handphone itu pasti, ya. Handphone itu seperti kayak apa ya? Kayak apa ya, saudara kita yang nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Nah, handphone itu mempunyai ukuran yang terbatas. Nah, sehingga jumlah tulisan yang jumlah kata tulisan yang kita kirim ke media itu juga tidak boleh terlampau banyak, teman-teman sekalian. Biasanya sih rata-rata kalau yang saya pernah alami itu antara 700, 800, paling banyak 1000 kata. Paling banyak 1000 kata. Jangan sampai lebih dari itu. Karena apa? Ketika nanti teman-teman membuka berita itu atau tulisan kita itu di handphone ya seperti yang di depan saya ini, itu maksimal kalau pembacanya nanti nyekrol, ya istilahnya scroll layar tadi, itu maksimal 3 atau 4 kali scroll, 1, 2, 3. Nah, itu sudah cukup teman-teman. Jangan paksa pembaca untuk berscroll menggeser-geser layar handphone, karena nanti akan capek
ya. Karena tulisannya kan kecil, kalau namanya di handphone tulisannya kecil, nggak seperti di laptop. Nah, sehingga kalau terlalu lama, terlalu banyak, itu juga kurang bagus. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan di awal, yaitu hyperlink atau pranala. Ini teman-teman di dalam menulis bisa ngetek ya, bisa ngetek ke rekan kita, sesama penulis atau komunitas penulis atau keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, atau dengan teman-teman, bisa kita tag, bisa kita panggil secara mesin. Sehingga nanti otomatis ketika tulisan kita tayang, yang pertama akan dihubungi ya seolah-olah oleh mesin adalah yang kita tag tadi. Begitu lanjutannya, lanjut Mas. Nah, kemudian barangkali ini mengulang-ulang dan sekaligus menegaskan saja ya. Untuk apa sih kita menulis itu sebenarnya teman-teman sekalian? Setidaknya sebagaimana yang pernah saya rasakan ya, itu setidaknya ada 5 tujuan ini teman-teman. Tapi ini tidak terbatas di 5 ini ya. Bisa saja nanti lebih atau kurang dari ini pun boleh, itu sah-sah saja. Tapi setidaknya yang saya rasakan dan alami itu saya punya 5 tujuan ini. Yaitu yang pertama yang jelas untuk mempengaruhi teman-teman sekalian. Ketika saya nulis dibaca orang, harapan saya si pembaca tadi akan terpengaruh oleh tulisan saya. Kalau sudah terpengaruh, harapan saya si pembaca akan mengikuti gaya atau mungkin tip-tip atau etika atau mungkin opini yang coba saya gambarkan dalam tulisan saya tadi. Nah, itu mempengaruhi. Kemudian juga menginformasi pasti ya. Kita memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu berita, menyampaikan satu sudut pandang atau perspektif dan segala macam. Itu adalah informasi. Kemudian juga memasarkan, ini personal branding teman-teman sekalian. Mungkin sambil jalan ya, ini saya coba ingatkan kembali. Jadi dulu teman-teman di awal-awal lahirnya media online ya, seperti tadi sempat saya sampaikan Detik ya, Detik, kemudian ya beberapa lah Mojo ya itu, Kompas ID dan sebagainya itu awalnya dulu memberikan honor teman-teman sekalian ya, memberikan honor kepada penulis yang artikelnya sudah lolos ya. Namun di perkembangan zaman, di perkembangan era belakangan ini, itu sebagian besar dari mereka itu sudah tidak lagi memberikan honor ya, tidak lagi memberikan honor. Nah, tapi jangan berkecil hati teman-teman sekalian, karena meskipun begitu, fungsi memasarkan tadi tetap kita akan dapat dari tulisan kita tadi. Semisal artikel kita ketulis di Detik misalnya ya. Nah, Detik siapa sih yang nggak kenal dengan detik.com itu? Nah, ketika artikel kita diterima di Detik, meskipun kita nggak dapat honor sekalipun ya, itu bisa kita bayangkan teman-teman, mesin SEO-nya itu udah luar biasa. Jadi dalam hitungan detik ya, sesuai dengan namanya, dalam hitungan detik pun kita akan mudah dikenal di mana-mana. Nah, disitulah letak memasarkan diri kita, memasarkan dalam konotasi yang positif ya teman-teman sekalian. Nah, setelah itu baru nanti sama, yaitu menawarkan. Jadi setelah memasarkan, tentu kita menawarkan satu pendapat, ya misal satu opini, ya, menawarkan satu tip barangkali seperti itu, ya. Nah itu untuk ditawarkan kepada pembaca. Kira-kira gimana tentang pendapat saya ini misalnya?
bisa diterima atau tidak, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini pernah saya alami sendiri teman-teman sekalian, yaitu masalah kepedulian. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya teman-teman sekalian, daerah saya, tempat saya kecil ya, sampai remaja itu, yaitu di Pacitan ya, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada banjir teman-teman. Nah, mungkin karena lokasi Pacitan itu mungkin berbeda pada waktu presidennya masih Pak SBY itu dulu, semua pasti larinya ke sana ya. Tapi ketika Pak SBY sudah tidak menjabat, jadi Pacitan itu seperti kembali ke seperti yang dulu, jadi kayak terkungkung seperti itu. Nah, ketika terjadi banjir teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu itu sampai meluap kemana-mana, termasuk ke kantor bupati. Bayangkan, kalau kantor bupatinya saja sudah kebanjiran, apalagi yang di rumah-rumah penduduk. Nah, itu nyaris tidak ada yang tahu teman-teman, tidak ada yang tahu. Nah, di mana fungsi peran peduli ini? Saya hanya menyampaikan lewat media. Ya. Saya hanya menyampaikan lewat media pedulian saya terhadap satu daerah, satu kawasan kecil yang di situ saya pernah hidup, lahir saya di Jogja, maaf. Pernah dibesarkan, sekolah dari SD sampai SMA. Sekarang terendam oleh air air luapan sungai, dan orang-orang nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, itu saya sampaikan di media. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Luar biasa responnya, tanggapannya langsung Pak Bupatinya yang kebetulan memang adik kelas saya waktu di SMA dulu itu langsung menghubungi. Terima kasih dan sebagainya. Jadi intinya ada kepedulian di sini bisa kita bangun teman-teman melalui menulis ini. Lanjut. Nah, ini karakter-karakter tulisan di media online. Mungkin ini saya kira teman-teman sudah, terutama yang penulis ya, pasti sudah banyak tahu ya. Tapi setidaknya ada 5 ini yang saya sempat catat ya, yaitu berbasis pada pengguna ya. Ini apa sih teman-teman sekalian? Jadi kalau ibaratnya kita menulis di Facebook misalnya, atau di Instagram misalnya ya teman-teman sekalian, itu bebas teman-teman. Bebas, artinya bebas itu paling-paling kita hanya kita hanya kalau ngomong Facebook misalnya, ya kita urusannya nanti dengan ownernya Facebook. Siapa itu? Mr. Mark Zuckerberg atau siapa itu ya. Urusannya sama mereka, sama dia. Nah, tapi terhadap teknik kita menulisnya, terhadap kebebasan kita menulisnya, terhadap kapan kita akan menulis di Facebook itu, terserah kita teman-teman sekalian, terserah kita ya, kapan kita pengen mengambil momentum itu ya. Jadi nggak ada yang melarang dan juga tidak ada yang menyuruh seperti itu ya. Nah, tinggal memang karena itu nanti akan dilihat oleh banyak orang, ya tentu kita sebisa mungkin harus bisa menyampaikan semacam informasi-informasi yang bermanfaat ya. Karena di media itu sama dengan di fungsi kedua itu, dia dapat menghubungkan orang, dapat menghubungkan komunitas yang sangat banyak teman-teman sekalian. Bahkan seperti halnya di SEO tadi ya, kalau di beberapa media seperti di Facebook misalnya, itu tinggal merubah saja di edit privasi itu ya, dari private ke teman atau ke publik, itu sudah beda banget teman-teman sekalian, beda banget itu jangkauannya, itu cengkeramannya itu sudah beda banget. Nah, itulah jadi efek dari media itu sedemikian luar biasa. Kemudian juga
real time kontennya ya. Kembali lagi, ini seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kalau yang biasanya kalau yang sudah kedaluarsa 3 hari yang lalu, kalau tidak salah saya sempat mencoba ini sebenarnya ya. Saya mencoba, saya tes lah. Kira-kira kalau saya ngangkat topik ini kayak apa sih sebenarnya. Meskipun sebenarnya topik itu nggak baru-baru amat sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi saya coba hubungkan ya. Saya coba hubungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Di awal-awal memang berat, teman-teman. Di awal-awal berat. Oh, ini kok yang baca, yang like dan segala macam kok nggak banyak gitu ya. Tapi mungkin setelah keterhubungannya tadi saya luaskan, nah baru teman-teman itu melihat dan banyak yang membaca konten yang saya sampaikan tersebut ya. Nah itu perlunya real time itu. Jadi korelasi ataupun kebaruan ataupun isu-isu yang terjadi itu belakangan akhir-akhir ini itu harus kita harus jeli sehingga kita dalam membuat satu tulisan, artikel ataupun konten itu sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari topik yang sedang hangat dibicarakan. Seperti itu. Pengguna yang menentukan waktu ini seperti yang di awal tadi ya. Kemudian juga aktualisasi diri. Ini sama dengan personal branding tadi, teman-teman. Kita membentuk personal branding kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri tulisan menarik. Lagi-lagi ini kesimpulan saya sih, teman-teman ya. Tidak harus seperti ini, tapi minimal yang saya rasakan tuh seperti ini. Ciri-cirinya ya harus enak dibaca yang pasti ya. Biasanya kalau saya sih lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat bercerita, teman-teman. Meskipun kadang-kadang biasanya saya awali dengan mensitir salah satu hasil riset misalnya ya, riset tentang jumlah kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya. Kadang-kadang kalau memang terpaksa harus pakai itu, nggak apa-apa. Jadi disitir aja, jangan banyak-banyak disitir, ambil kalimat-kalimat yang penting saja, baru nanti setelah itu kaitkan dengan kalimat-kalimat yang lain, paragraf-paragraf yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi harus enak dibaca. Kemudian juga menarik ya, menarik dan menginspirasi. Itu sudah pasti ya. Seperti tadi disampaikan Mas Fitra, ada masalah speed delay, ada masalah Jorka. Nah, tahu nggak teman-teman? Sebelum Mas Fitra kemarin nulis masalah Jorka ya, yang tadi memanen tadi ya, memanen data tadi itu kira-kira hampir sebulan ya Mas Fitra ya, kalau nggak salah ya, hampir sebulan yang lalu ya. Saya galau pada waktu itu teman-teman. Ini kok masalah Jorka nih rame sekali yo. Sampai waktu itu dicari kemana-mana ya. Katanya orang mana itu, orang mana itu, orang Inggris atau orang Mesir dan sebagainya ya. Sampai pernah suatu saat diketahui ada di posisi di Madiun atau di Ponorogo dan sebagainya. Ini kok rame ya. Cuma saya menulis itu karena saya nggak punya basic ke situ ya. Akhirnya saya lontarkan ya tema ini atau topik ini kepada Mas Fitrah. Nah, Gayung Bersambut kebetulan atau dilalah Mas Fitra memang sudah berencana itu gitu ya, sudah punya konsep yang mau disampaikan. Cuma waktu itu masih ragu-ragu beliau. Meskipun sekarang ini saya merasa tertipu karena ternyata tulisan Mas Fitra sudah banyak ada di mana-mana ya. Berarti hanya merendahkan diri pada waktu itu ya. Katanya belum bisa menulis dan sebagainya. Tapi nyatanya setelah itu singkat cerita akhirnya ditulis, dikirim, ya nyaris oleh tim redaksi nyaris tidak ada koreksi ya, hanya beberapa kata kalimat saja yang dikoreksi. Langsung kita rilis.
kita publish. Nah, apa dampaknya teman-teman sekalian? Mungkin kalau sekarang lagi pegang gadget ya, coba buka kepbapri.id, terus nanti pencet yang tanda bintang ya. Itu sampai sekarang kalau tidak salah ya, kalau belum berubah ya, itu tulisan tentang memanen data tadi itu bertahan sampai berapa minggu itu dengan jumlah pembaca terbanyak ya, 300-an kalau tidak salah waktu itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi harus menarik teman-teman, dan juga akhirnya harus juga syukur-syukur kalau bisa menginspirasi pembaca. Kemudian juga menyampaikan sesuatu yang belum pernah ada. Ini masalah kebaruan teman-teman ya. Sudut pandang lah atau perspektif lah ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan sama-sama nulis tema speed delay di minggu pertama dari sudut pandang depan sini ya. Nah, ketika minggu depan pengen nulis topik yang sama, harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda, entah dari atas atau dari bawah gitu ya, atau dari samping gitu ya. Nah, itu harus ada kebaruan-kebaruan seperti itu ya. Kemudian juga mengejutkan. Nah, ini hentakan ini biasanya saya perhatikan Kak Wuri ya, Kak Wuri Sri ini atau beberapa waktu yang lalu juga Kak Arum tuh pernah nulis tuh. Kak Wuri Sri juga Kak Arum tuh pernah nulis, kalau tidak salah kalau Kak Arum masalah apa namanya? Wafatnya Ratu Elizabeth ya kalau tidak salah. Nah, saat orang-orang lagi rame ngebahas tentang Sambu, tentang Kajuruan, tiba-tiba dia Kak Arum menampilkan tulisan mengenai Elizabeth, ya Ratu Elizabeth. Ya, memang pada waktu itu beberapa hari setelah Elizabeth meninggal ya, jadi memang masih relevan sih. Nah, itu kan nggak kita sangka-sangka ya, ya itu. Jadi kejut-kejut seperti itulah yang memang kadang-kadang menarik perhatian dari pembaca. Kak Wuri pun juga demikian. Kak Wuri itu yang sering dia angkat masalah-masalah kekeluargaan, masalah-masalah keseharian ya. Tapi coba bayangkan kalau ada judul seperti ini. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Pernah beliau nulis dengan judul apa ya waktu itu? Kisah seorang supir bis malam kalau tidak salah begitu ya. Kisah seorang supir bis malam. Atau apa waktu itu? Hikayat atau tragedi gitu ya, supir bis malam. Nah, dari judulnya pun sudah membuat kita, apa ini? Supir bis malam ya gitu-gitu aja kan sebenarnya ya. Tapi merangsang kita untuk pengen membaca lebih lanjut. Nah, seperti itu. Kira-kira jenis-jenis kejutan yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian juga tentu harus segar ya. Ini kebaruan juga ya, dan juga berbeda. Ya syukur-syukur kalau bisa berbeda, teman-teman. Kalau kalian teman-teman sudah merasa satu topik sudah merasa Anda tulis dari berbagai macam sudut pandang, dan penulis-penulis yang lain juga sudah banyak yang membicarakan, lebih baik kita cari topik yang berbeda ya. Kita cari topik-topik lain, namun tetap usahakan masih ada korelasi, masih ada relevansi dengan keadaan kekinian. Lanjut, Mas. Nah, jadi ini slide nggak banyak teman-teman sekalian. Nanti apa namanya, selebihnya nanti bisa kita diskusikan. Masih ada waktu berapa? 20 menit ya menuju jam 22.00. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaian saya. Monggo, saya kembalikan ke Mas Fitra deh, gantian yang nge-host. Sama itu kayaknya di kolom chat mungkin ada beberapa pertanyaan, Mas, bisa direspon. Iya. Silakan. Siap Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu atas materinya. Ini sangat luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Jadi
Kepepri dimulai bulan Juni, Pak Wahyu nggih. Bulan Juni 2022, sekarang bulan November itu sudah banyak artikelnya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada yang di chat, Pak, ya. Menaruh link baca di IG kita agar banyak orang melihat. Oh, itu mudah aja, Bu. Nanti di IG itu kan ada fitur yang gambarnya stiker itu. Nah, gambarnya stiker nanti di sana ini aja ditambahkan aja. Biar enak langsung tak ini kan aja, tak contohkan. Ya, ini merespon Kak Arum ya, Mas Fitra? Ya, saya coba ini Ya, ya. Langsung. Zoom. Nah, ini sudah tampil Bapak dan Ibu. Nah, caranya mudah aja. Sebentar, ini IG apa ini? Oh, ini IG kantor. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja Bapak dan Ibu. Misal ini buat story, ini IG kantor saya ya Bapak dan Ibu. Misal ada postingan. Nah, ditekan yang ini. Yang gambarnya orang senyum ini. Nah, habis itu tinggal cari link. Bukan. Di luar, Bu. Mana yang enggak ada? Oh, ini salah. Jadi yang bisa dikasih link itu berupa gambar. Nah, ini misal. Oh, ini postingan. Buat story. Nah, misal ini. Sebentar. Nah, story ya. Tadi bukan story. Nah, story itu bentuknya harus berupa gambar. Nah, ini tinggal klik yang gambar senyum. Nanti di sini ada menu link ini. Link, ini tinggal nanti masukkan linknya. Terus kalau mau diganti customize-nya daftar misal. Nah, ini sudah nanti bisa muncul. Ini sudah bisa muncul ketika diklik nanti langsung mengarahkan ke ini ke alamat websitenya. Nah, ini lumayan untuk meningkatkan insight. Kalau dulu sebelum fitur ini ada itu harus 10.000 dulu, Pak. Sebelum nah, pakai Zoom di HP atau laptop, gimana caranya? Mudah aja, Bu. Jadi tinggal di laptop itu ada ini kan, ada fitur di pojok kanan bawah yang ada di sini. Zoom. Yang menu ini. More. Bukan. Ini ada, ini kan punya saya kan sudah share screen. Nah, ini warna merah karena saya sudah share screen. Ini kalau saya pencet nanti akan jadi warna hijau. Nah, warna hijau itu nanti bisa langsung share screen dari HP kayak gitu. Nah, ini kelebihannya Zoom yang sekarang, Bapak dan Ibu. Kalau saya stop, nah, nanti mati. Begitu untuk sedikit tips dan triknya. Kembali lagi kita ke dunia penulisan ini, Pak Wahyu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, mau tanya Pak. Maaf mengganggu Pak waktunya. Oh ya, silakan Bu Nita. Silakan. Iya, Pak Wahyu, punten Pak. Menarik ini tentang dunia tulis menulis. Saya pernah
ada dua yang saya coba, ini gimana ya, saya pengen jadi penulis nyoba lah ngirim tulisan di IDN Times atau enggak di Kompasiana gitu ya. Cuman itu ternyata untuk mendaftar dan di ACC itu butuh waktu. Nah, kok saya tunggu-tunggu ada yang kurang lama, sampai berbulan-bulan. Ini yang kenapa alasannya gitu? Maksudnya kok sebegitu susahnya sih sekarang kayaknya kalau nulis di platform-platform yang seperti itu, Pak, yang namanya kayak jadi tidak dikasih uang tapi, memang benar ya kalau dulu kan kita kalau nulis dikasih honor, tapi sekarang tuh kayak poin ataupun apa ya namanya tuh, kayak koin-koin terus nanti dikumpulkan terus nanti baru bisa cair gitu, Pak, kalau yang sekarang. Sama ada juga kan kayak aplikasi tulis menulis juga gitu, Pak. Itu juga, saya lihat tulisannya, kok yang seperti ini banyak view-nya ya? Maksud saya, eee, sebenarnya tulisan yang baik itu yang harus memang banyak yang baca, banyak yang dilihat atau yang memang, sesuai dengan kaidah dan penulisan yang tepat gitu ya? Maksudnya tidak sekedar, sekarang nih yang lagi disukain, oleh redaksi, yang sesuatu yang bagaimana yang poin-poin, yang ya pokoknya gitu, Pak. Jadi ada kecenderungan kok saya lihat, "Oh yang kayak gini kayaknya udah banyak di website-website yang lain, tapi kenapa ini lagi terus?" Padahal malah kadang-kadang ada yang kopas isinya, Pak. Ada yang kopas isinya tuh sama tapi beda beda alamat gitu. Jadi mohon Pak, mungkin saya terlewat tadi ada materi yang, sudah disinggung dari pertanyaan saya. Itu saja Pak, terima kasih. Wah, pertanyaan menarik ini dari Ibu Nita ini. Gimana ini Pak Wahyu? Kita lebih mengutamakan agar kontennya ini tampil di Google atau kaidah-kaidah penulisan ini harus tetap kita jaga karena kadang kan bertentangan ini Pak. Jadi memang benar sih kata yang disampaikan oleh Bu Nita tadi. Kadang konten-konten yang ada di internet itu ya lebih mengutamakan ya apa caranya ben agar tampil di Google sehingga kaidah-kaidah penulisannya itu kurang. Kalau menurut Pak Wahyu sendiri nih, menulis di media yang baik ini, itu seperti apa, Pak? Iya, baik. Ya, baik, Mas Fitra. Terima kasih, Mbak Dita. Sebenarnya yang ditanyakan ini juga masih sering saya alami ya, Mbak Nita ya. Masih sering saya alami, terutama di awal-awal dulu saya menulis ya. Tapi itu pun juga gini, jadi tidak bisa kita jadikan sebagai apa ya, sebagai standar ya. Ketika di awal-awal saya mencoba menulis, kata orang masuk detik.com itu susah. Ya. Masuk detik.com itu susah. Tapi justru di awal sekali saya menulis, Mbak Nita ya, iseng saya coba masukkan ke detik itu. Kok iya dilalah ya, Mbak ya, dilalah ya. Saat teman-teman teman-teman penulis saya nunggu sampai berminggu-minggu gitu ya. Saya 4 hari kalau tidak salah waktu itu langsung lolos, Mbak. Langsung lolos diterima. Nah, singkat cerita dipublikasi. Tetapi ketika saya mencoba lagi, penasaran kan ini kan? Wah, yang pertama sudah lolos, pastilah kira-kira seperti inilah modelnya kalau detik itu seperti itu ya. Saya coba ulangi lagi, Mbak. Saya coba ulangi lagi. Tulisan saya masukkan ke detik. Ternyata nggak lolos-lolos, Mbak. Ditolak terus gitu ya. Baru dapat berapa bulan kemudian gitu ya, baru saya coba lagi dan akhirnya lolos. Nah, intinya apa, Mbak? Intinya itu tulisan kita kadang-kadang bagus ya, atau tidak kadang-kadang lah. Mungkin sudah bagus ya, pasti sudah bagus. Tapi redaksi itu
seringkali apalagi redaksi-redaksi di satu media yang ternama ya, seperti tadi disebutkan kayak Kompas, kayak kalau Kompasiana rasanya nggak terlalu susah Mbak, karena Kompasiana itu kan semacam blog ya, jadi dia hampir tidak ada kurasi kalau di situ. Tapi kalau Kompas ID seperti yang tadi disampaikan, itu memang itu sama dengan Detik Mbak. Jadi dia punya redaksi itu punya apa ya, semacam feeling tersendiri. Kadang-kadang tulisan kita itu sebenarnya bagus, tapi sengaja dipendam, Mbak. Sengaja dipendam. Dipendam untuk apa? Untuk sampai menunggu momentum yang pas, begitu, Mbak. Kira-kira seperti itu, Mbak ya. Nah, kalau saya coba contohkan dengan tulisan saya yang pertama di Detik yang 4 hari kemudian langsung lolos, mungkin pada waktu itu keberuntungan di saya, Mbak. Kebetulan saya kirim tulisannya pas lagi hot issue, kira-kira seperti itulah. Nah, sehingga bisa lolos. Tapi nyatanya begitu tulisan berikutnya berkali-kali saya kirim, nggak lolos-lolos, Mbak, gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, tapi nggak usah berkecil hati ya, nggak usah berkecil hati. Kita tetap semangat saja. Toh sekarang kalau namanya media itu kan nggak sedikit ya. Tadi di paparan saya itu hanya sebagian saja itu yang di slide yang kedua tadi. Tapi di luar itu sebenarnya masih banyak. Jadi silakan aja dimatangkan lagi. Kemudian yang paling penting adalah kebaruan, Mbak. Kebaruan atau apa namanya, jangan yang common sense ya. Nah, itu yang paling penting, Mbak. Tolong perhatikan itu. Terus kemudian setelah itu baru temukan kira-kira sudut pandang apa yang dari sudut pandangnya Mbak Nita terhadap satu permasalahan itu apa yang tidak disampaikan. Nah, itu kalau sudah ketemu itu jangan lama-lama, Mbak. Segera tulis. Segera tulis. Kalau memang perlu referensi ya cari referensi, tapi ingat bahwa referensi yang kita nanti akan tampilkan di situ itu hanya memperkuat pendapat kita ya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi di situ Mbak, kebaruan itu yang terpenting. Nah, lebih khusus kalau ke Kompas ID itu memang saya juga merasakan seperti itu Mbak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kirim 2 artikel kalau tidak salah di Kompas ID itu yang satu sudah dijawab ya, itu sudah hampir sebulan, tapi waktu itu belum bisa diloloskan. Kemudian yang satu lagi itu sudah hampir sekitar 2-3 mingguan ya, itu belum ada jawaban sampai sekarang. Jadi saya memang kecurigaannya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi tulisan itu sudah bagus, tapi sang redaktur masih menunggu momentum yang pas untuk ditayangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, Kompas ID itu kalau tidak salah masih memberikan honor, Mbak. Masih memberikan honor ya, tapi saya belum tahu berapa besarannya ya. Demikian Mbak Nita, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana Mbak Nita, apakah ada tanggapan? Ya, bagaimana Mbak? Iya Pak Wahyu, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi sampai sekarang sebenarnya Pak, saya selama corona kemarin akhirnya lebih banyaknya nulis buku Pak, jadi masih nulis bareng. Dan udah kalau kayak gitu saya mendingan nulis pengalaman ataupun apa gitu. Jadi kalau untuk yang non fiksi belum yang kayak artikel-artikel non fiksi itu akhirnya belum coba lagi karena belum pernah lolos gitu ya. Jadi lebih kayak pengalaman yang sudah pernah dialami aja gitu. Ya. Nggak apa-apa Mbak, lanjutkan, tetap semangat. Menulis apapun itu, mau media buku atau media ini, tetap lanjutkan Mbak ya. Karena kalau tidak salah tadi siang ya Mas Fitra, saya nge-share satu artikel tentang
tentang penurunan literasi kita ya. Ini ada surveinya, ada risetnya bahwa ternyata tingkat literasi kita itu menurun jauh, Mbak. Padahal kita sudah punya hari buku ya, hari buku nasional ya. Nah, Iya. intinya apa? Bahwa sebenarnya media sosial ini bisa plus, bisa minus, Mbak. Kalau Benar. kita nggak bisa memaksimalkan dengan baik ya. Artinya media sosial sekalipun, kalau dia bisa menjadi literasi, itu kalau ada feedback. Ya. Jadi makanya tadi di paparan saya tak sampaikan, harus ada interaktif, harus ada timbal balik. Nah, harus menginspirasi. Sepanjang itu kita jaga, ada feedback, itu berarti literasi terpenuhi. Ya. Nah, buku pun begitu. Buku itu juga ikut sangat menjadi poin dari literasi kita. Jadi tetap semangat, tulis buku, teruskan saja. Kebetulan ini juga saat ini saya lagi juga fokus menyelesaikan novel saya, mungkin sekitar 80% baru saya selesaikan. Tetap semangat, Mbak Nita. Terima kasih. Wah, siapa? Berarti kayak gitu, Pak Wahyu. Kalau semisal lamanya itu biasanya berapa lama, Pak? Kalau kita nunggu di media itu sebelum kita publish ke media yang lain. Jadi Enggak tentu juga, Mas Fitra ya. Kalau seperti kalau di Bapri sih karena memang volumenya belum terlalu banyak ya. Dan di situ editornya itu ada kami bertiga itu sering kali satu editor saja masih cukup lah untuk mengatasi itu ya. Jadi biasanya kalau di Bapri itu enggak sampai 1 hari, Mas, asal sudah sesuai dengan ini, sudah langsung kita publish. Tapi kalau semisal di Detik ya, di Detik itu dulu awal-awal 4 hari rata-rata, Mas. 4 hari rata-rata. Namun kemudian belakangan ini mungkin editornya itu kan sudah ganti yang ketiga kalinya ya. Sekarang ini kalau nggak salah Mas Mumu Aloha itu volume tulisan yang masuk sangat banyak sehingga dia bisa lama sekali Mas, bisa seminggu 2 minggu itu baru direspon loh Mas ya, baru direspon. Artinya belum tentu langsung tayang seperti itu. Kalau di Kureta itu rata-rata ya sekitar 4 hari. Di Kureta 4 hari. Kalau di Kumparan itu Kumparan lebih cepat Mas. Cuma sekarang ini kayaknya redakturnya udah baru. Jadi udah baru-baru semua redakturnya itu lebih dinamis Mas, lebih energik. Saya merasakan sekarang bobot tulisan di Kumparan itu semakin meningkat dibanding awal-awal dulu saya sering nulis di sana. Nah, segitulah Mas. Jadi kira-kira rata-rata antara 4 hari sampai 1 mingguan lah media-media itu. Kecuali memang media-media yang sedikit agak berat. Seperti tadi disampaikan Mbak Nita, Kompas itu berat. Itu Kompas itu berat. Tempo berat juga. Itu agak setengah kayak skripsi itu Mas. Jadi apa ya, bukan pure isi atau opini, tapi dia ya semacam gitulah, semacam karya tulis atau apa gitu. Jadi dia agak berat memang gitu, dia. Iya. Betul, kira-kira begitu. Oke. Gitu Mas. Siap. Berarti antara rata-rata untuk yang menengah itu 4 hari sampai 1 mingguan itu Pak ya. Iya, rata-rata gitu. Rahma ID itu sekitar 1 minggu juga. Rahma ID 1 minggu. Rahma.id. Oh iya, Ya, Rahma.id ya, juga bagus. Dari segi SEO ya, Rahma.id sudah bagus. bisa keindeks di Google. Ya, mungkin ada Bagus. yang pertanyaan lain Bapak dan Ibu.
bisa membuka mic-nya atau bisa langsung menulis di kolom komentar. Gitu. Mungkin Nah, 1 menit oke. lagi ya, Mas Fitra. Oke. Waktu sudah ini. Wah, Barangkali pas, teman-teman pas Pak, berarti ini sudah mau sudah istirahat. jam 10. Sudah jam 10 Hmm. malam, karena ini sebelum kita akhiri Pak, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Wahyu, monggo saya persilakan Pak. Ya baik, teman-teman sekalian, menulis, ulangi, membaca, baru menulis. Sudah, itu aja closing statement-nya. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya dalam sharing pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam webinar pada malam hari ini. Saya beserta seluruh redaksi KPPRI mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya.